warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun dengan jarak yang berbeda, dengan jarak yang jauh, dengan tempat yang berbeda. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikitnya 3 ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang terkait dengan pergaulan bebas dan zina. Ayat yang pertama yang akan kita bahas dan kita baca bersama-sama yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sebelum kita membahas kandungan surat Al-Isra ayat 32, larangan Allah tentang zina, kita akan bahas dulu hukum bacaan dalam surat Al-Isra ayat 32 ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Hukum bacaan atau tajwidnya wala ini maddobi. Kenapa? Karena lam alif lam ini lam alif ini 2 huruf lam dan alif. Setelah fathah diikuti alifnya mati atau sukun, maka dibaca panjang 2 harokat wala, bukan wala, atau dibaca wala itu terlalu panjang, kepanjangan, bukan mantobi'i namanya. Oke, kemudian yang kedua wa taqrabu. Nah, kita mengetahui qalqalah. Ini qaf itu huruf qalqalah karena qaf ada di tengah kalimat atau tengah ayat, maka masuk dalam kategori qalqalah sugro. Taqrabu. Az-zina innahu. Az-zina innahu mad jaiz mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada level yang berbeda. Innahu tidak terlalu panjang juga. Innahu tidak ya, 2 harakat mad silah karena fathah diikuti ha domir. Oke. Kemudian yang kelima, kita masih berbicara masalah mad, hukum tajwidnya. Kana fahisatan. Ka dan fa panjangnya sama, 2 harokat. Tidak dibaca kana fa. Nah, 3-3-nya berarti ya. Kana fahisatan. Setelah kaf atau fathah diikuti oleh alif. Fa juga sama, setelah fathah diikuti dengan alif. Alifnya sukun atau mati. Ini namanya mad tabi'i. Kemudian wasa ini mad wajib muttasil. Berapa? 5 sampai dengan 6 harokat.
panjangnya. Ya, mudah-mudahan saya yakin dan percaya Mas, kita sudah banyak mengetahui tentang hukum tajwid, hukum bacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu tidak sembarangan, harus ada hukumnya, harus ada panjang pendeknya, yang panjang dipanjang, yang pendek pendek, kemudian dengan yang lain-lain. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang wala taqrabuz zina. Ini saya siapkan lingkaran yang besar. Kemudian di dalam lingkaran ini ada titik yang kecil. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Larangannya, Allah memerintahkan berupa larangan dalam surat Al-Isra itu bukan melakukan perbuatan zina, tapi larangan mendekati zina. Kalau begitu boleh dong berpikir, di dalam Al-Quran Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi yang ada adalah larangannya mendekati zina. Logikanya pakai akal yang sehat, pakai nalar yang sehat, jangankan melakukan atau jangankan masuk ke dalam lingkaran yang besar ini, mendekatinya saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Nah, ini lingkaran, janganlah engkau mendekati titik zina ini. Kita sebut titik ini titik zina. Ya, jadi nalar logikanya pakai akal yang sehat. Memang di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi, Allah berfirman, Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi yang dilarang dalam surat Al-Isra ayat 32 itu adalah mendekati zina. Ya, oke. Kita akan bahas juga beberapa hadis. Dalam pertemuan ini kita akan membahas Al-Quran 3 surat atau 3 ayat, kemudian hadis. Tentang hadis ini fungsinya menambahkan, menguatkan firman Allah, informasi yang disampaikan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Bagaimana memahami pesan mulia dalam Al-Quran Al-Isra 32 tadi? Rasulullah SAW bersabda, An Qatadah ahbarna Anas qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu wa yusrabal khamru wa yadharul zina wa yakilal rijal wa yaksuran nisa hatta yakuna lil khamsin imra'atan qayyimul wahid. Dari Qatadah telah mengabarkan kepada kami, Anas mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, ayyurfa'al ilmu, ya, diangkat ilmu, artinya sudah tidak ada lagi orang yang mau belajar. Kemudian wayadharul jahlu, kebodohan merajalela, karena ilmu diangkat, karena orang-orang manusia sudah tidak ada lagi mau belajar, tentu saja akibatnya kebodohan di mana-mana. Wa yusrabal khamru, ya, minum minuman keras di mana-mana. Ya. Nah, wa yadharu zina, dan zina yang mewabah, perbuatan zina yang di mana-mana dilakukan. Wa yakilar rijal, jumlah laki-laki, wa yaksuran nisa, menyusut
dan jumlah wanita melimpah ruah. Hatta yakuna lil khamsina imra'atan, hingga jika ada 50 wanita itu berbanding dengan qayyimul wahid, seorang laki-laki, 50 banding 1. Ini menguatkan, menambahkan apa yang disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah sampaikan dalam sabdanya bahwa zina ini sudah dilakukan di mana saja, artinya mewabah. Itu adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian kita baca sama-sama ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini dalam surat An-Nur ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 2 ini, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya 100 kali. Wala ta'khudkum bihima, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya. Ya, supaya apa? Supaya mencegah kamu untuk menegakkan agama Allah, supaya kamu bisa menjalankan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir. Kemudian wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman dera kepada pezina laki-laki dan perempuan tadi disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dah jelas ya artinya bahwa apabila pezina perempuan melakukan zina dan laki-laki dengan laki-laki, maka mereka didera masing-masing 100 kali, dan tidak boleh ada rasa kasihan kepada mereka. Oh, kasihan ini, didera itu 100 kali, dilempar dengan batu. Supaya apa? Tidak boleh merasa kasihan, supaya hukum Allah tegak. Karena kita menjalankan syariat hukum Islam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita tidak beriman, udah hancur namanya. Dan pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Baik, ini ayat yang kedua. Kita terus apa kandungan dalam surat An-Nur ayat yang kedua ini? Kandungan yang kita bisa simak, yang kita bisa kaji dalam surat An-Nur ayat 2 ini, yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya. Siapa yang keduanya itu? Mereka yang melakukan perbuatan zina. Untuk apa? Kenapa tidak boleh berbelas kasihan? Untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukumannya
disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat yang kedua yang kita bahas dalam kesempatan ini. Jadi kandungan surat An-Nur ayat yang kedua ada 3. Yang pertama, perintah Allah untuk mendera berzina perempuan maupun laki-laki. Kemudian orang yang beriman dilarang berbelas kasihan untuk menegakkan hukum Allah. Kemudian pelaksanaan hukuman disaksikan orang-orang yang beriman. Baik, kita kembali kepada hadis yang terkait dengan pergaulan bebas dan zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala ibni Adam nasibuhu min zina. Mudrik dzalika la mahalatal falaq ainani zinahuma. An-nadru wal udhuni zinahuma. Al-istima'u wal lisani zinahul kalam. Wal yadu zinaha basu. Wal rijlu zinahal khutu. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Wa yusaddiqu lizalikal fardhu wa yukadzibuh. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Apa saja itu? Zina kedua matanya dengan melihat. Kemudian zina kedua telinga dengan mendengar. Berikutnya zina lidah dengan berbicara. Zina kedua tangan adalah menyentuh. Zina kedua kaki adalah melangkah. Dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Nah, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia ini telah ditentukan nasib perzinahannya. Hanya saja nanti apakah bisa menahan hawa nafsu yang besar, gejolak hawa nafsunya yang besar, atau meredam karena punya keimanan. Nah, kalau dia tidak bisa meredam dengan keimanannya, maka akan ditindaklanjuti oleh kemaluan. Nah, apabila punya iman untuk menolak hawa nafsu atau gejolak yang sangat besar terhadap zina, maka ditolak kemaluan. Begitu ditolak oleh keimanannya. Ya, karena zina kedua mata sudah zina lidah dengan berbicara, tentu saja bukan berbicara yang baik, yang bermanfaat, tapi berbicara yang kotor. Ya, zina kedua tangan adalah dengan menyentuh, bukan hal yang bukan sentuhannya. Zina dengan kedua kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah atau tempat maksiat diantaranya. Dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Oh, kita melihat artis, cantik, segala macam, dia berangan-angan, itu zina hati. Nah, sekarang selanjutnya, apakah bisa ditolak oleh kemaluan atau tidak? Gitu. Kalau kemaluan bisa menolak, artinya dia punya peredam enggak? Apa peredamnya? Iman. Kalau tidak punya peredam, artinya gejolak hawa nafsunya lebih menguasai daripada imannya itu sendiri. Imam Sayuti dalam kitab Jami Al-Khabir menuliskan, Imam Sayuti, kita biasa menyebut Sayuti, nama lengkapnya adalah Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti.
Ya, beliau adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Beliau lahir tanggal 3 Oktober tahun 1445. Kemudian meninggal tahun 1505. Ya. Beliau adalah pakar hadis. Dalam kitabnya Jami' al-Khabir menuliskan 6 dampak negatif pelaku zina. 6 itu dibagi 2. 3 diterima di dunia, 3 diterima di akhirat. 3 di dunia akan diterima oleh pezina. Apa yang pertama? Menghilangkan wibawa. Wibawa pezina tidak akan pernah tinggi. Apa artinya? Rendah derajatnya. Kehilangan wibawa. Kemudian 3 di dunia adalah mengakibatkan kefakiran. Boleh jadi kalaupun hartanya banyak, bahkan melimpah ruah, yang bersangkutan itu dia tetap fakir, merasa kurang terus saja karena ada pernah melakukan zina yang dia lakukan. Nah, mengurangi umur, kalaupun usia atau umur kita itu sudah punya ketentuan, Allah Maha berkehendak. Tapi dengan perbuatan zina ini mengurangi umur dengan penyakit aidnya, dengan penyakit apalagi yang lain-lain, ya, raja singa dan yang lain-lain gitu. Penyakit ini mengurangi umur. Ini 3 dampak ini akan diterima di dunia. Artinya dia belum meninggal, masih hidup. Kemudian yang ketiga yang akan diterima di akhirat. Akhirat tentu aja sudah meninggal, sudah tidak di dunia lagi. Yang pertama, pelaku zina mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah murka terhadap seseorang, tidak ada lagi tempat yang nyaman buat dirinya. Murka ini sudah marah, ya. Beda dengan marah levelnya. Kalau marah di bawah murka, saya marah ini masih, tapi kalau sudah murka udah lewat lagi. Marahnya yang sangat, itu murka namanya. Allah sudah marah, bukan lagi marah tapi murka terhadap pelaku zina. Nah, kalau kita sudah dimurkai oleh Allah, tidak ada lagi tempat baik di dunia maupun di akhirat yang nyaman. Kemudian hisab yang jelek. Setelah manusia nanti di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian pada saat dilanjutkan dengan dihisab, maka dihisabnya jelek karena ada amalan atau perbuatan zina pada saat di dunia. Tentu saja kalau yang pertama Allah murka, kemudian hisabnya jelek karena dosanya banyak, tentu pilihannya atau mau tidak mau di neraka. Siksaan di neraka lebih pedih di antara kepedihan yang ada. Ya, ini 6 dampak pelaku negatif, 6 dampak negatif pelaku zina yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' al-Khabir. Kemudian dampak negatif zina ada 5. Di antaranya tadi sudah Allah murka. Ya, ini hidup masih di dunia, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, dampaknya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Jadi yang nomor 1 dan yang nomor 2 mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya dan dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Ini dampaknya bagi yang bersangkutan, bagi yang melakukan perbuatan zina. Tapi 3 berikutnya ini dampaknya ini adalah kepada hasil perzinahan. Kalau seseorang
laki-laki dan perempuan berzina, terus kemudian yang perempuannya hamil, terus melahirkan. Nah, lahirlah anak dari hasil perzinahan, maka nasab anak tadi tidak jelas. Tidak jelas siapa bapaknya. Ya, oke. Kemudian anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Maksudnya, apabila seorang laki-laki kemudian berzina dengan perempuan, hamil di luar nikah, otomatis ya, karena zina. Nah, lahir si laki-laki tadi bertanggung jawab kemudian menikahi perempuan tadi. Nah, anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, kalau perempuan terus kemudian dia tumbuh dewasa, terus kemudian anak perempuan ini tadi mau nikah, maka sekalipun bapaknya laki-laki tadi bertanggung jawab terhadap pasangan zinahnya ini dengan cara menikahi, maka pernikahan yang tadi, perempuan yang tadi yang mau nikah, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Artinya anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kalau perempuan mau anaknya perempuan, kemudian pada suatu saat nanti udah besar dewasa mau nikah, tidak bisa bapaknya menjadi wali pernikahan. Nah, siapa walinya? Kakeknya nggak bisa, karena kan terputus di situ. Jadi pakai wali hakim. Nah, kemudian kalau orang tuanya yang melakukan perzinahan dulu itu, dan dia lahir dari hasil perzinahan, meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan sekalipun hartanya banyak. Ini dampak negatifnya. Yang tiga ini dampak negatif kepada keturunannya atau hasil zinahnya. Yang dua, yang pertama mendapat laknat dan dikucilkan di masyarakat, dijauhi masyarakat, ini hanya yang bersangkutan. Gitu. Ya. Ini dampak negatif. Nah, ini ada kisah nyata dalam bentuk film. Mari kita simak bersama-sama. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Don't even come near it. Allah is warning you, don't even come near it. Why? Because of the devastation that it causes. Because of the misery that it causes. قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولم أذكر اسمها. نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه، ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به. يقول صاحب القصة: كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات. مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية، وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني. فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني، جاءني أخوها يتهجم علي، فقلت له: أنا لا أعرف هذه البنت، انظر من أين أتت بهذا الحمل. وتركته وذهبت، ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني. نسيت أنا الأمر. بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها. أحاول أن أوقظها، فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى. أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط 3 مرات حتى قلت لها: أمي ما الذي حدث؟ تصرخ تقول: أختك. قلت: ما بها أختي؟ قالت: إنها حامل من ابن الجيران. ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته، ولما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي. تدرون ماذا قال؟ قال لي: أنا لا أعرف أختك، اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل. سبحان الله، بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية. والجزاء من جنس العمل. ما انتهت القصة. يقول: تجرعت آلاما نفسية شديدة، ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج.
بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف، في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل، وهي تقول لي استر علي سترك الله. فقلت في نفسي خلاص يا ربي يكفي ما أنا فيه، يكفي عقوبة. يقول فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة، وقضيت معها سنوات وأنجبت منها طفلة كأنها القمر. فلما بلغت 6 سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع. ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Full of energy, full of strength. He comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah, i'dhanni bizina. Seorang sahabat allow me, give me permission meminta izin to kepada commit Rasul fornication. untuk berbuat zina. Please ponder upon this amazing hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba were angry. فزجروه. Ya, sahabat They were angry at sangat his marah mendengarkan asking the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give him permission to commit zina, fornication. And look at the greatest teacher ever, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He brought him forward. He said, sit. And he sat. And he came close to him. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes to this young man. And he said to him, after he brought him close, he said, would you like that your mother commits adultery? He said, would you like that your mother commits adultery? He said, Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. No, I would not want my mother to commit adultery. I would give myself up for you, O Messenger of Allah. He said, would you like your sister? He said, no, ya Rasulullah. The same thing he said, your daughter, even your daughter, he's not even married yet. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam is giving him this foresight. Would you want eventually that one day when you get married and have a daughter, would you like that someone commits adultery with you? He said, no, ya Rasul. He said, your auntie from your father's side. He said, no. Your khala from your mother's side. He said, no. He said, people don't want that for their mother, nor their daughter, nor their auntie, nor their sister. Look at the beautiful hikmah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقل أن هذا كثير على هذا العاصي، لا. تلك البنت الجامعية التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها فجعل الله له جزاء بأخته. نعم. وسيكون لها زوج يصعق بها فابتلاه الله بزوجته. وكان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته، والجزاء من جنس العمل. فعليه أن يتحمل عاقبة فعله. وأما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاته. إخواني أخواتي، ربنا سبحانه غيور على حرماته سبحانه، وينتقم لها جل في علاه، فانتبه. أسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. Baik, ya. Oke. Saya simpulkan dari cerita yang pertama. Seorang laki-laki melakukan perzinahan pada saat dia di kampus dengan seorang temannya di kampus. Kemudian perempuannya tadi hamil. Nah, pada saat diminta pertanggungjawaban, dia tidak mau. Dan gitu. Kalau terus kemudian dia sampaikan kepada keluarganya datang. Saya tidak mengenal dengan putrinya. Coba tanya kepada orang lain. Dan gitu. Nah, akhirnya dia tidak bertanggung jawab. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah itu dia pulang ke rumah menemui ibunya
dalam kondisi jatuh pingsan beberapa kali, 3 kali dia pingsan. Ditanya sama anak yang melakukan perzinahan beberapa tahun yang lalu itu, ada apa ini? Kenapa ibu? Kan itu kira-kira apa yang disampaikan oleh ibunya? Adikmu ada yang memperkosa atau menjinahi tetangganya, kan gitu. Akhirnya si laki-laki tadi yang dulu pernah beberapa tahun yang lalu melakukan perzinahan mencari laki-laki yang menjinahi adiknya. Apa yang disampaikan sama persis seperti yang dia pernah katakan pada beberapa tahun lalu. Saya tidak mengenal adikmu. Coba tanya kepada orang lain, kepada lelaki lain. Nah, terus kemudian berjalan dari itu, si laki-laki tadi siap menikah dengan seorang perempuan. Nah, pada saat menjelang pernikahan, perempuannya tadi menyampaikan bahwa saya pernah berzina. Itu. Nah, kita tutup. Ya. Kemudian dari hasil pernikahan itu punya anak, perempuan anaknya. Pada saat anak sudah berusia 6 tahun, dia diperkosa oleh penjaga kebunnya. Anak perempuan tadi hancur. Begitu. Ya. Ini cerita. Jadi, Allah. Jadi, apa yang kita lakukan? Kalau itu kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan amal itu. Apa yang kita lakukan, keburukan atau dosa, maka keburukanlah yang akan kita terima dari yang kita lakukan tadi. Ya, sebesar biji sawi pun kita akan menerima balasan, dipertanggungjawabkan gitu, konsekuensinya itu. Baik. Kemudian dalam cerita yang kedua, pada saat Rasulullah SAW dalam satu majelis, seorang sahabat mengacungkan tangan, itu gampangnya kira-kira. Dia meminta izin kepada Rasul, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Maka sahabat yang lain marah mendengar seseorang minta izin untuk berzina, minta dihalalkan zina, itu kira-kira. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh kepada laki-laki tadi untuk ke depan, dan duduk di sebelah Rasulullah. Rasulullah bertanya, bagaimana kalau yang berzina ibu kamu mau nggak? Tidak mau, gitu. Oke. Bagaimana kalau yang berzina itu adik perempuanmu? Tidak mau. Tidak mau. Oke. Bagaimana kalau yang berzina itu adalah bibi dari ayahmu? Ya, artinya adik dari ayah. Atau bibi dari ibumu? Enggak mau. Bagaimana dengan saudara atau semua? Nah, ya, akhirnya dia sadar bahwa permintaan untuk minta diizinkan zina itu tidak masuk akal, karena ini sakitnya bukan lagi di dunia tapi di akhirat itu, ya. Oke. Nah, bagaimana dari cerita tadi kita harus bisa pergaulan bebas otomatis namanya, yang dilakukan di kampus tadi yang diceritakan oleh seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, ya, melakukan pergaulan bebas, kemudian dengan berakhir tadi yang disampaikan, apabila syahwatnya bisa meredam dengan keimanan, ditutup, dijaga dengan keimanan, maka dia aman, tidak terjadi perzinahan. Tapi kalau syahwatnya kuat dan keimanannya hancur, maka diakhiri dengan kemaluannya, dengan artinya bisa dengan melakukan perzinahan tadi. Bagaimana menjaga pergaulan yang sehat? Ya, Rasulullah SAW, kita masih bicara masa hadis lagi, menyampaikan dalam sabdanya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW
qala la yahluwanna rajulun bi amra'atin wa la tusafirun ra'atun illa wa ma'ahadu mahramin. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrim atau mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya ini karena dasarnya dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Berduaan dengan wanita yang bukan muhrim itu namanya proses mendekati. Bepergian, seorang wanita bepergian kecuali dengan mahramnya. Bepergian seorang, ya artinya janganlah seorang wanita bepergian kecuali dengan muhrim. Ini namanya mendekati, belum melakukan perbuatan, tapi sudah di sekitar ring yang besar atau lingkaran yang besar tadi, dalam ilustrasi yang saya sampaikan di awal. Nah, ini untuk menjaga pergaulan yang sehat supaya kita punya martabat sebagai manusia. Karena manusia berbeda dengan hewan. Kalau hewan mau kawin, dia sanggup kawin dengan siapa saja. Artinya dengan siapa saja, dengan istri atau dengan lawan punya perempuan dengan jantannya, betina, yang mana aja dia suka. Asal dia punya kekuatan, kan gitu. Ya. Jadi untuk membedakan wanita, untuk membedakan manusia dan hewan. Manusia punya martabat, punya derajat yang berbeda dengan hewan. Oke, kemudian yang berikutnya, menjaga pandangan. Yang kedua ini, supaya pergaulannya sehat, terhindar dari masalah yang lain, dari pergaulan bebas, maka menjaga pandangan. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tapi selanjutnya tidak. Artinya apabila kita tidak bisa menghindar dalam tatapan pertama terlihat aurat orang lain, atau gampangnya pada saat pandangan yang pertama itu dimaafkan tapi tidak selanjutnya, artinya kemana, larinya dicari, nah itu yang tidak. Kalau bahasan gampangnya, dilihat dosa, nggak dilihat, barang bagus nih, gitu ya. Pada saat mengucapkan barang bagus nih, itu dosa. Tapi kalau yang pertama pandangannya itu dimaafkan. Ya, ini yang disampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, sekarang kita masih bahas ayat yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama menjaga kehormatan. Sekarang yang ketiga dan keempat, menjaga aurat dan kehormatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Jelas hukumnya di sini, ya. Sampaikan kepada orang perempuan yang beriman, menjaga pandangan dan peliharalah kemaluan, artinya aurat.
jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali dengan yang biasa terlihat telapak tangan atau muka atau wajah. Nah, kemudian kita membahasakan adalah dengan berjilbab yang syar'i dan hendaklah menutup kain kudungnya sampai ke dadanya. Nah, ini nasnya atau hukumnya sudah jelas dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, ya. Nah, hadis yang terakhir An Abi Rahman ibni Zaid An Abdillah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sahabat man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisaumin fa innahu lahu wijahun. Bagaimana aktivitas ya atau hawa nafsunya tinggi ini, berkeinginan untuk melaksanakan, tergoda dengan zina, jadi sudah di sekitar dikelilingkan. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah sampaikan tadi dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah ini menikah atau punya kemampuan untuk menikah, artinya tidak melakukan perzinahan, maka hendaklah menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau belum bisa, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan, karena puasa ini dapat menekan hawa nafsunya. Jadi apabila seseorang hawa nafsunya besar, terus kemudian tapi belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka dia hendaklah berpuasa supaya bisa menekan hawa nafsunya. Baik, ini yang disampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum kita tutup, kita rangkum dari awal. Apa rangkuman yang kita bisa catat dalam kajian kali ini? Yang pertama adalah Maha Suci Allah dan Maha Mulia Allah yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluk yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologisnya, berbeda dengan binatang. Ya, punya martabat manusia itu. Kemudian yang kedua, secara umum dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi, wala taqrabuz zina, ini mengandung pesan bahwa larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Kemudian yang ketiga, zina itu adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri tapi di luar pernikahan yang sah, maka disebut zina. Kemudian yang keempat, dalam surat An-Nur ayat 2, Allah perintahkan, ya, berisi perintah Allah untuk mendarah berzina baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 100 kali. Nah, kemudian yang kelima, zina ini dibagi dua kategori. Yang pertama, zina muhson. Zina muhson itu adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Nah, maka hukuman terhadap pezina muhson ini didera 100 kali dan dirajam, dilempar dengan batu, ya, batu yang sederhana, ada ukurannya, nanti hakim yang menentukan, sampai mati. Ini untuk pezina muhson. Kemudian goiro muhson, pezina goiro muhson itu pezinanya masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, rangkuman yang berikutnya yang keenam,
tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Apabila ya akurat dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Oke. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dampak negatif zina sebagai berikut. Tadi disampaikan. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nasabnya menjadi tidak jelas. Ya. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan kotor yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pergaulan bebas dan zina. Itu aja yang bisa disampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.